Yesus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berlatih referen Mazmur yang akan kita pakai dalam misa hari ini. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Mari kita coba. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Kita ulangi. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan.
Sekali lagi. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Untuk minggu ini ordinarium akan diambil dari buku TPE baru. Jadi Tuhan kasihanilah kami dan Madah Kudus akan kita gunakan dari buku TPE baru. Tuhan kasihanilah kami, nanti kita akan mengikuti pastor. Kita coba. Jadi pastor akan memulai. Tuhan, umat menjawab, Tuhan kasihanilah kami. Kemudian pastor lagi, Kristus kasihanilah kami. Umat menjawab lagi, Kristus kasihanilah kami. Kemudian bagian pastor lagi, Tuhan kasihanilah kami. Umat menjawab, Tuhan kasihanilah kami. Untuk Madah Kudus, teksnya ada sudah dibagikan di bangku berupa karton yang berwarna kuning. Itu adalah teks. Kita coba. Kudus, kudus.
1. Puji syukur 321. Mari kita buka dengan lagu pembuka. Wahai umat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu, dan siapkanlah jiwa ragamu untuk memuji namanya. Walau tak pantas karena dosa, kita percaya kasih-Nya. Unjukkanlah sembah dan kurbanmu, jadikan tanda tobatmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Juga bagi segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama. Dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, tentu kita kembali diingatkan dan disapa melalui sabda itu agar kita sungguh-sungguh senantiasa mawas diri di dalam menjalani kehidupan kita untuk tetap berpegang pada aturan dengan seteguh hati agar kita sungguh dapat sampai pada tujuan dari aturan itu sendiri untuk memperoleh kehidupan yang sungguh membahagiakan. Yesus memberikan teladan kepada kita lewat Injil yang kita akan dengarkan bersama bagaimana Ia sungguh tegas dalam menjalani kehidupannya, menjalaninya dalam seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh Bapa sendiri. Pada kesempatan ini tentu juga kita membawa segala ungkapan syukur kita kepada Allah atas segala rahmat kasih-Nya yang boleh kita alami dalam perjalanan hidup kita masing-masing, terlebih dalam masa-masa tobat kita
Ia senantiasa tetap hadir dan sungguh memberikan kita peneguhan, kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Kita juga mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, Gisela Elviani Permata Siampal, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-8 pada tanggal 3 Maret. Juga kita bersyukur bersama dengan Marcelo Carlotis Haman yang merayakan ulang tahun yang kedua. Dan juga kita membawa dalam doa kita untuk rahmat keselamatan bagi T. Antonius Wenrik. Pada hari ini akan dikremasikan. Semoga Tuhan sungguh mengaruniakan rahmat keselamatan kepadanya. Agar layak pantas ungkapan syukur kita, segala harapan dan doa-doa kita haturkan kepada Allah lewat Ekaristi Kudus ini. Mari di hadapannya kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun Engkau digoda setan untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Engkau menjawab bahwa bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap sabda Allah manusia hidup. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Di padang gurun, Engkau digoda setan dan diberi semua kerajaan dunia, asal mau menyembah Dia. Tetapi Engkau menjawab bahwa orang hanya boleh menyembah Tuhan Allah dan berbakti kepadanya saja. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun, Engkau dicobai oleh setan, agar terjun ke bawah dari bubungan bait suci, sebab para malaikat akan menatang Engkau. Tetapi Engkau menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Kami juga bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami masing-masing di dalam seluruh kehidupan kami, pekerjaan dan juga pelayanan-pelayanan kami, terlebih di dalam usaha-usaha tobat kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Allah, bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya pada kesempatan ini, khususnya bagi anak Gisela Elviani Permata Siampal dan juga Marcela Carlotis Haman. Semoga rahmat kehidupan yang telah Engkau percayakan kepada hamba-hamba-Mu ini, dan dengan penuh kasih Engkau tuntun hingga pada saat ini, juga Engkau tuntun dalam seluruh perjuangan hidup mereka selanjutnya, dalam cita-cita hidupnya. Engkau berikan kiranya kekuatan, kesehatan, dan juga berikanlah pula kebijaksanaan bagi orang tuanya, agar mereka sungguh mampu dan dapat mendampingi, memelihara dan membesarkan, mendidik anak ini di dalam kasih-Mu,
agar mereka boleh semakin mengenal kasih dalam kehidupan mereka. Juga kami mohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-Mu T. Antonius Uendrik yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 3 hari lalu dan pada kesempatan ini, pada hari ini akan dikremasikan. Rahmat-Mu, rahmat keselamatan, rahmat kehidupan kekal, kiranya Engkau nyatakan baginya. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, kami mohon pula rahmat penghiburan iman bagi mereka dalam menjalani kehidupan mereka, khususnya dalam menghadapi peristiwa duka ini. Biarlah tangan kasih-Mu menuntun mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan usaha-usaha mereka selanjutnya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ihwal persembahan. Katanya, imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, dahulu bapakku, yaitu Yakub, adalah seorang Aram. Dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang kuasa dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dampingilah aku, ya Tuhan, di dalam kesesakan. Dampingilah aku, ya Tuhan, di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang
berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesatan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesatan, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, anak singa dan ular naga akan kau injak. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesatan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan.
Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil Puji Syukur 966. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang sama dikasihi Tuhan, adalah penting dalam menjalani kehidupan kita berpegang pada suatu aturan atau perintah yang telah ditetapkan. Karena suatu aturan atau perintah yang telah ditetapkan tentu saja dimaksudkan supaya menghantar kita pada suatu kehidupan yang lebih baik. Dan itulah yang sesungguhnya telah ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, dalam peristiwa atau dalam kisah Yesus dicobai di padang gurun. Dan tidak serta-merta Yesus dicobai di padang gurun. Dikatakan tadi dalam kalimat-kalimat pertama bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Itu artinya setelah ia dibaptis. Ya, Yesus setelah ia dibaptis, dan pada saat dibaptis ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan setelah itu ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dan di sana ia hidup selama 40 hari berpuasa, dan kemudian ia dicobai oleh iblis. Nah, penggambarannya juga adalah kepada kita saat ini bahwa Roh Kudus sungguh juga telah dicurahkan kepada kita melalui pembaptisan. Nah, tentu yang dikatakan orang berdosa itu adalah orang yang tentu saja telah mengaku beriman, dan dalam hidup imannya ia dicobai dan ia jatuh, dan itulah disebut sebagai orang berdosa. Nah, kalau Yesus setelah dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus kemudian diantar oleh Roh Kudus ke padang gurun, dan di sana ia hidup 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Dan apa yang terjadi ketika iblis mencobai Yesus? Kalau dalam Injil tadi dikatakan ada 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Yang pertama, soal bagaimana Yesus ditantang atau dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Tentu saja ini menjadi bagi kita pertanda bahwa memang cobaan yang pertama bagi hidup kita itu adalah soal materi, soal makan minum, soal isi perut, soal tenggorokan kita. Itu yang paling gampang menjadi jalan masuk iblis untuk mencobai kita. Lihat saja ketika peristiwa pandemi corona muncul, lalu semuanya demi keselamatan dihentikan aktivitas yang tentu saja berhubungan dengan materi, maka apa yang terjadi? Reaksi dari masyarakat, orang langsung bereaksi. Bagaimana kalau begini, kita akan mati nanti, usaha kita akan hancur dan gagal dan seterusnya. Paling cepat kita bereaksi ketika sudah menyangkut soal isi perut, apa yang akan masuk di tenggorokan kita, soal materi. Nah, tetapi ingatlah bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil berhadapan dengan pencobaan iblis mengenai materi ini, mengenai isi perut ini. Manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau tentu saja orang sudah dibaptis, maka mestinya sampai pada suatu kesadaran bahwa
hidup kita ini memang bukan hanya dibangun dari makan minum saja, tetapi juga dari setiap firman. Karena kalau kita hanya dibangun hidup kita dari roti dan makan minum saja, maka memang pada akhirnya kehidupan itu akan berakhir pada kematian saja. Setelah itu selesai. Sementara tujuan dari suatu iman adalah hidup yang kekal. Nah, bagaimana hidup kekal itu bisa ada kalau kita hanya membangun hidup kita hanya dengan makan minum untuk badan saja yang akan kemudian berakhir dengan kematian? Maka memang akan kita berhenti pada kematian badan atau raga saja. Tetapi kalau kita kemudian membangun hidup kita juga dengan firman, maka tentulah bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah, yakni kehidupan kekal, juga menjadi tujuan akhir dari kehidupan setiap manusia. Cobaan yang kedua yang ditujukan kepada Yesus dalam Injil dikatakan bahwa iblis itu memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Dengan kata lain, ya, tentang kekuasaan. Siapa yang tidak ingin berkuasa? Bahkan orang bisa dan rela mengeluarkan begitu banyak uang demi sebuah jabatan, demi sebuah kekuasaan. Tetapi ketika Yesus dicobai tentang hal itu, lalu dikatakan oleh Yesus sendiri kepada sang pencoba, yakni iblis, bahwa ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Kekuasaan tentu saja mengajak atau tentu saja menjadikan orang untuk mendapatkan suatu pujian, mendapatkan suatu pembaktian diri, dan hanya kepada Dia orang harus tunduk. Ya. Apakah tidak boleh orang berkuasa? Tentu boleh. Tetapi dalam ranah bahwa untuk suatu pengaturan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Tetapi kalau orang mau berkuasa untuk memperoleh suatu pujian dan orang harus tunduk kepadanya, saya kira ini yang keliru. Karena ketika orang memegang suatu jabatan atau kekuasaan sebagai orang beriman tentu saja, maka ia harus letakkan kekuasaan itu di bawah kekuasaan Allah sendiri. Dengan kata lain bahwa jabatan atau kekuasaan yang diperolehnya adalah kekuasaan atau jabatan yang dipercayakan kepadanya. Atau dalam bahasa yang lain yang biasa kita dengar, adalah sebuah amanah, adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang untuk dapat mengatur lebih baik kehidupannya. Tidak hanya yang sifatnya duniawi, tetapi juga yang sifatnya rohani. Keduanya mesti diatur secara baik, bukan menurut kehendaknya sendiri si pemegang kekuasaan itu, tetapi menurut kehendak Dia yang memberikan kuasa itu kepadanya. Kalau dalam bernegara berbangsa, khususnya bagi kita di Indonesia, dikatakan kekuasaan tertinggi itu adalah di tangan rakyat.
Nah, pemerintah yang berkuasa hendaknya tentu memegang hal itu, menyadari hal itu bahwa ketika mereka berkuasa, mereka harus menjalankan kuasa itu di bawah kendali rakyat. Karena yang mempunyai kekuasaan adalah rakyat. Nah, sama juga dengan anggota-anggota dewan, dikatakan sebagai perwakilan rakyat. Kalau para anggota dewan hanya mementingkan dirinya sendiri, menjalankan suatu jabatan itu berdasarkan kemauannya dengan kepentingannya sendiri, maka itu menjadi salah. Seorang anggota dewan mesti menjalankan seluruh ranah tugas pekerjaannya menurut apa yang juga dikehendaki oleh rakyat. Nah, ini mesti disadari dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya pada suatu jabatan-jabatan yang tinggi, tetapi juga dalam suatu jabatan yang memang sangat biasa dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai juga masuk dalam kehidupan keluarga. Orang mengatakan, biasa kita dengar bahwa suami itu adalah kepala keluarga, maka suami berkuasa untuk keluarganya. Semua diatur oleh kepala keluarga menurut kemauan dan kehendaknya. Nah, ini juga salah. Karena kalau kita kembali masuk dalam kehidupan keluarga, dikatakan suami dan istri pada posisi yang sama, yang ketika menikah saling menyerahkan diri menjadi milik satu sama lain. Nah, tidak ada yang menyerahkan diri sebagai yang kepala dan yang sebagai anggota atau bawahannya. Tidak ada. Menyerahkan satu sama lain dirinya sebagai milik kepunyaan pasangannya. Dan karena itu sesungguhnya dalam kehidupan keluarga tidak bisa kita katakan sebagai kepala keluarga ia berkuasa mengatur seluruh kehidupan keluarga. Karena mengatur kehidupan keluarga sesungguhnya adalah dalam kesatuan, kerjasama. Bukankah ketika masuk dalam hidup keluarga suami istri dikatakan menjadi satu? Ya. Pencobaan ketiga menyangkut soal arogansi atau kesombongan rohani. Kadang-kadang orang mengatakan saya ini orang penting, saya ini anaknya si ini si itu. Apalagi kalau orang diperhadapkan pada situasi, kok tidak tahu saya kah? Ya kan. Biasa senjata pamungkas orang kan begitu. Kok tidak tahu saya? Memang siapa kau? Kan. Saya anaknya bupati, saya anaknya gubernur, saya anaknya Kapolri, saya anaknya. Memangnya kalau kau anaknya situ, lalu apa? Iya kan? Nah, sama halnya dalam pencobaan ketiga dikatakan, jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Tetapi Yesus tidak mau melihat hal itu. Saya memang kalau saya anak Allah, serta-merta saya boleh menjatuhkan diri begitu. Meskipun bahwa ada malaikat-malaikat akan menatangnya supaya kaki jangan terantuk pada batu. Kan tidak. Iya kan? Bukankah Yesus selalu berkata, aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bukan untuk melakukan kehendak, bukan semaunya Dia, tetapi Dia melakukan segala sesuatu dalam pewartaan itu adalah untuk melakukan kehendak Allah.
Dalam masa-masa pandemi, saya masih ingat orang selalu berkata, di mana iman kita kalau kita takut sama corona? Ada orang yang tidak takut sama corona katanya. Memang kita mesti tidak takut, tetapi bukan arogansi juga yang muncul sebagai orang yang beriman. Saya ini beriman, pasti Tuhan lindungi saya. Memang Tuhan lindungi, tetapi bukan juga berarti bahwa kamu harus arogan demikian. Sudah tahu ada pandemi, tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak, tidak mau peduli dengan segala aturan-aturan yang telah diusahakan bersama, baik oleh pemerintah, oleh gereja, oleh kalangan-kalangan tertentu. Nah, ini juga tidak benar. Karena apa? Ketika aturan itu dibuat, pasti untuk kebaikan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat firman yang kita dengarkan pada kesempatan ini, dalam peristiwa atau kisah pencobaan Yesus di padang gurun, tentu kiranya mewakili semua situasi kehidupan yang kita hadapi dalam berbagai macam pencobaan kehidupan iman kita. Maka kita tentu lewat sabda Allah ini diajak untuk mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Berhadapan dengan hal-hal materi isi perut, berhadapan dengan kekuasaan, berhadapan dengan iman, bagaimana kita harus menghadapinya supaya kita sungguh berjalan dalam jalur yang benar seperti Yesus tunjukkan kepada kita. Dan dengan demikian dikatakan, sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang tepat. Saat yang tepat bagi iblis adalah ketika kita lengah. Bukan berarti bahwa ketika kita lolos satu kali dari pencobaan, maka kita seterusnya akan lolos. Tidak, dikatakan iblis mencari saat yang tepat. Selalu ada, dan juga dikatakan dalam kitab suci bahwa iblis itu ada di sekitar kita, mengaum-ngaum seperti harimau siap menerkam. Kapan kita lengah, pada saat itu ia masuk. Nah, karena itulah mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita setiap tahun diberikan kesempatan untuk terus-menerus berbenah diri. Sebenarnya bukan hanya pada masa Prapaskah, setiap saat kita diajak untuk mau terus berjaga-jaga, berbenah diri atas segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa kita. Jangan sampai dengan mudah iblis mencobai kita dan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan apa yang menjadi tujuan dari hidup iman kita adalah rahmat keselamatan menjadi hilang. Nah, karena itu semoga masa Prapaskah ini kita sungguh mau menggunakannya dengan sebaik-baiknya, mau melihat seluruh perjalanan hidup kita, mau melatih diri, menahan diri kita akan segala godaan-godaan, baik sifatnya materi, kekuasaan, ataupun juga sifatnya yang sangat rohani. Semoga kita sungguh semakin dikuatkan menghadapi berbagai macam pencobaan dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama mendoakan doa syahadat, doa iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita.
Selama masa rekonsiliasi dan pembaharuan diri ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita supaya bersama dengan Kristus kita menang dalam perjuangan kita untuk membebaskan diri dari setia kepada Tuhan dan umat-Nya. Marilah berseru, palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah, ya Bapa, semoga kami dapat melepaskan segala kesombongan dan kesewenang-wenangan, serta menunjukkan wajah Kristus yang lemah lembut serta rela melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Bagi dunia yang lapar akan makanan dan kesatuan, ya Bapa, semoga kami dapat berbagi kehangatan kasih dan damai, serta memberi kemungkinan kepada siapa saja untuk dihormati sebagai manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Untuk semua umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami tidak mencari perdamaian yang semu dengan selalu menyesuaikan diri dan kurang terlibat, tetapi semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk memperbaharui dunia dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Untuk kita semua, ya Bapa, semoga kami mempunyai kejujuran terhadap diri sendiri dan membuat suatu permulaan baru yang sudah begitu lama kami tunda-tunda. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Sembari juga kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita, anak kekasih yang merayakan ulang tahunnya, Marcelo Carlotis Haman yang kedua, juga Gisela Elviani Permata Siampal yang ke-8 pada tanggal 3 Maret lalu, dan siapa saja yang merayakan ulang tahunnya pada kesempatan ini. Sungguh kami bersyukur berbahagia bersama dengan hamba-hamba-Mu yang boleh mengalami kasih-Mu dengan pertambahan usia mereka yang Engkau berikan kepada mereka, ya Allah. Mereka tentu saja memperoleh rahmat kehidupan ini dengan kasih daripada-Mu, dan Engkau dengan penuh kasih pula telah menuntun mereka dalam seluruh perjuangan hidup itu. Kami serahkan seluruh penyertaan-Mu dalam kasih kepada mereka, agar mereka dapat bertumbuh berkembang dengan semakin baik, seturut dengan kehendak-Mu dan semakin mengenal kasih-Mu, yang pada akhirnya boleh juga mereka bagikan dalam seluruh perjuangan hidup mereka. Juga kepada orang tua mereka, kiranya Engkau mencurahkan rahmat kebijaksanaan, agar mereka sungguh mampu mendampingi, mendidik, memelihara anak ini dengan baik, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat melalui pendampingan, pemeliharaan, pendidikan dari orang tua mereka juga mengalami kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Kita juga mengingat dan mendoakan untuk rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal, khususnya bagi T. Antonius Wendrik. 3 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan dan pada hari ini akan dikremasikan. Juga kita mengingat mendoakan keselamatan Pastor Barto Sipata Liling. Beberapa hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan dan besok akan juga dikebumikan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami serahkan kembali hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya T. Antonius Wendrik, juga Pastor Barto Liling. Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan kepada mereka, mendampinginya dengan penuh kasih, dan pada akhirnya Engkau memanggil kehidupan itu kembali dari mereka. Tentu kami yakin dan percaya sebagaimana juga yang mereka yakini dan mereka harapkan, bahwa dengan hidup dalam kepercayaan kepada mereka akan memperoleh rahmat kehidupan kekal. Namun kami sadar pula bahwa sebagai manusia kami rapuh dan lemah, seringkali jatuh dalam dosa, maka kami mohonkan rahmat pengampunan-Mu sekiranya ada keselemahan, kekurangan, bahkan salah dosa mereka selama hidup di dunia ini. Dan layak pantaskanlah mereka menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, Tuhanlah kiranya senantiasa menghibur mereka, meneguhkan mereka dalam hidup iman selanjutnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami tidak mohon untuk dilepaskan dari berbagai kesukaran yang merupakan bagian dari hidup ini. Namun berilah kami kekuatan untuk mengikuti Putra-Mu dalam meniti jalan menuju Engkau, Bapa kami, sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan puji syukur 382. Ambillah Tuhan. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, berkat kemurahan-Mu, kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagiku, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu Komuni, Puji Syukur 490. Dulu Yesus berpuasa. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya,
hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja tanggal 5-6 Maret 2022. Yang pertama, akan menikah di gereja Wilhelmus Wahan dengan Anastasia Teksin, merupakan pengumuman kedua. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan pernikahan, harap menghubungi pastor. Yang kedua, kolekte misa 26-27 Februari 2022, kolekte gereja berjumlah Rp5.582.000. Kolekte pembangunan Rp6.577.000. Yang ketiga, kolekte misa Rabu Abu. Kolekte gereja berjumlah Rp10.950.000. Kolekte pembangunan berjumlah Rp6.705.000. Yang keempat, di bulan Februari 2022, kolekte gereja yang diterima di rekening paroki melalui transfer scan QR code itu berjumlah Rp13.345.000. Bendahara Depas mengucapkan terima kasih atas kolekte yang diberikan. Yang kelima, dalam masa Prapaskah, ibadah jalan salib diadakan setiap hari Jumat pukul 17.30 yang dilanjutkan dengan misa. Pengumuman tambahan,
informasi penerimaan peserta didik baru SMA Katolik Raja Wali tahun ajaran 2022-2023 dapat dilihat pada papan pengumuman ataupun dapat dilihat juga pada akun sosial media SMA Katolik Raja Wali. Kaliber Community akan mengadakan aksi donor darah yang mengangkat tema bersama membangun kesetaraan. Aksi donor darah ini sedianya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 8 WITA sampai selesai, bertempat di Anjungan Pantai Losari, kontainer gugus tugas COVID-19. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas segala partisipasi kita masing-masing dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada pagi hari ini. Juga segenap petugas liturgi, terima kasih atas pelayanan yang boleh diberikan pada kesempatan ini melalui Ekaristi Kudus kita. Dan mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Lagu penutup nomor 606. Dari bawah tubir dosa padamu ku berseru, Tuhan dengarkanlah hamba, indahkanlah doaku. Jika Tuhan ingat dosa, siapa dapat tahan? Tuhan ampunilah kami agar umat-Mu takwa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.